Perhatikan sekalian. Ya, jadi ya sama-sama kamu pimpin sini. Innal hamda pimpin. Sama-sama. Ulangi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Remong-remong. Baik, anak sekalian, ini penting kita ulang-ulang ya, supaya ada satu pegangan ya. Begitu juga Al-Quran, kamu harus ada yang betul-betul kamu ulang, sehingga ketika spontan disuruh nanti jadi imam, jadi apa, langsung. Seperti suratul Fatihah itu tidak perlu kita murojaah lagi, karena saking seringnya terulang-ulang, maka dia hafal. Nah, begitu juga ini. Ini pembukaan khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ ada akidah, ada tauhid, ada pengakuan yang jujur dari seorang hamba. Innal hamda lillah. Nah, itu pujian, segala bentuk pujian milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya atas segala kebesarannya, atas segala kekuasaannya, yang menghidupkan, yang matikan, yang beri rezeki. Nah, kita puji Allah, nahmaduhu. Dan pujian atau doa yang paling bagus kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu sekaligus doa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan kita minta tolong kepada Allah. Wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun. Dari apa? Wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah min sururi anfusina, kejelekan jiwa ini. Jiwa kita selalu mengajak kepada yang jelek, maka kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa min sayyiati a'malina, dari jelek-jeleknya perbuatan kita. Langsung kita mengakui may yahdihillah, barang siapa yang diberi hidayah Allah, fala mudil lalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan Allah, tidak ada yang bisa memberi dia petunjuk. Lalu kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Serta berselawat kepada baginda Rasul, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus kita ulang-ulang ya, khutbah pidato pakai ini ya, pakai ya. Baik, jazakallah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Apa agenda kita pagi ini? Ngabers, ngaji bersama santri. Taib. 2 pekan yang lalu apa tema kita? Apa obrolan kita? Oh, ibadah. Apa yang kamu catat? Lelede, Bayan? Definisi ibadah. Oke. Ibadah ya. Pengertian ibadah. Baik. Apa definisi ibadah? Kalau ditanya, melaksanakan perintah Allah Coba kamu nak, ada berapa rukun ibadah?
Ada 3 rumbuknya ya. Ada berapa rukun ibadah? Ada 2. Jangan ditambah. Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, cara mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Misalnya tadi itu pojok itu siapa namanya? Nah, itu tidak beribadah dia. Mestinya Rasulullah bilang apa? Tutup. Nah, itu cara. Jadi semua sudah ada caranya. Tutup. Harus kita agar ibadah ucapkan alhamdulillah. Yang lain mau ibadah ucapkan yarhamuka. Sudah ada aturannya. Sudah ada caranya. Cara hidup itu sudah dicontohkan oleh berapa tahun beliau mencontohkan cara hidup? 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. 20 tahun sahabat menemani ya Anas bin Malik. Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah. Kenapa? Karena beliau diserahkan waktu masih kecil sama Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib masuk Islam pertama kali. Berarti Ali bin Abi Thalib menemani Rasulullah berapa tahun? Halo, berapa tahun Ali bin Abi Thalib menemani Rasulullah? 23 tahun. Siti Khadijah berapa menemani Rasulullah? Berapa tahun? 11 tahun. 11 atau 12 karena beliau meninggal sebelum hijrah. Artinya menemani dalam kenabiannya, bukan masa pernikahan. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur berapa? Umur 40. Umur berapa pernikahannya? Umur berapa pernikahan Rasulullah? Makanya beliau diangkat jadi Nabi, umur pernikahannya berapa? 15 tahun. Umur baru setelah 15 tahun menikah baru diangkat jadi Rasul. Nah, di umur 40, nikahnya di umur 25. Terus hijrahnya di umur berapa? Kok bingung. 40 tambah 13 di umur 53. Nah, meninggalnya di umur 63. Nah, kan 10 tahun di Madinah. Ya, 10 tahun di Madinah. Nah, itu berarti 23 tahun sudah sempurna, sudah apa saja yang kita butuhkan sudah 23 tahun Rasulullah mencontohkan. Ya, ketika ada yang makan dari Abu Salamah, Ummu Salamah, anak beliau masih kecil, begitu makan dipegang tangannya. Semillah wa kul biyaminik, langsung ditegur, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Jadilah dia insyaallah. Nah, jadi gitu arti ibadah. Jadi ibadah yang kita pahami adalah kehidupan itu sendiri. Jadi hidup ini adalah ibadah. Nah, tidur bisa jadi ibadah? Bisa. Bila tidur kita karena Allah dan cara tidur kita. Ayo, siapa yang tahu cara tidur? Banyak, satu contohnya, siapa yang jelaskan? Ya, sebelum tidur berwudu, terus baca doa. Apa doanya? Ah, itu kan doa waktu TK, waktu SD. Masa sampai kelas 3 itu saja? Ada amalan-amalannya.
Baik, ya. Membaca, dengarkan. Siti Aisyah dibilang sama Rasulullah, wahai Aisyah, jangan tidur sebelum kamu diberi syafaat oleh seluruh nabi-nabi. Jangan tidur sebelum kamu dimaafkan oleh seluruh umat Islam. Jangan tidur sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, baca selawat kepada Rasulullah dan kepada semua nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Binti Taufik. Opik ya. Jangan tidur. Nah, terus maka nabi-nabi akan memberi kita syafaat. Lalu agar kita dimaafkan oleh seluruh umat Islam, baca doa istighfar. Apa doanya? Apa bacaannya? Allahumma ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Kita akan dimaafkan kesalahan kita. Dan terakhir, baca Quran tamat khatam, yaitu dengan baca suratul Ikhlas 3 kali. Baru kita baca lagi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Nah, setelah itu mati sudah. Karena kita mau mati itu. Tidur itu artinya mati. Besok pagi tidak ada jaminan kita bisa hidup lagi. Bangunan keamanan. Dulu. Kuming sudah tidak ada nyawa sudah. Heboh Al-Muhyiddin, Santi Al-Muhyiddin meninggal dunia. Dicek, Masya Allah, harum baunya. Ternyata dia baca doa sebelumnya. Paham? Nah, maka meninggalnya husnul khatimah. Begitu. Banyaklah. Nah, itu namanya ibadah yang kita pahami. Salat ibadah tidak? Iya, tapi itu contoh dari ibadah, bukan satu-satunya. Oke, anakku sekalian. Nah, hari ini akan kita berikan satu resep. Ini resep ya. Ini terakhir kita bertemu ini ya. Setelah itu kita akan libur. Kembali nanti setelah liburan ya. Kita akan libur. Saya juga mau jalan-jalan sama Umi ini, sudah lama tidak jalan-jalan ya. Mau keluar ya. Kemudian saya dan Umi keluar. Berdua-duaan dulu ya. Oke, obrolan kita kali ini kita ingin anak-anakku ngobrol dengan diri sendiri ya. Self talk namanya. Self talk. S-E-L self talk, T-A-L-K. Tulis Pika. Self talks. S L K. Oke, self talks. Ya. Apa itu self talk? Berbicara dengan diri sendiri, gitu maksudnya. Bukan berbicara sendirian, dia beda. Berbicara dengan diri sendiri. Kita ngomong, kita dalam sendiri. Hai Musleh, berapa umurmu sekarang? Sudah 60 tahun. Apa yang kamu kerjakan? Apa yang mau kamu tinggalkan? Apa yang kau bawa? Apa? Terus ngobrol begitu.
Sebentar lagi kamu akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kau tinggalkan untuk umat dan apa yang kau bawa untuk dirimu sendiri menghadap Allah. Itu namanya ngobrol. Ngobrol dengan diri sendiri. Oke. Ya, kita tulis dulu ya. Nah, kemarin sudah tulis, Nak? Saya laptop? Sudah? Ya, kasihan anak. Atau baca ini? Dua-dua ini? Hah? Ya, orang hebat. Judulnya orang hebat. Judulnya self talk, judulnya orang hebat. Mana? Ya. Kata apa? Coba lihat namanya. Nomor satunya apa? Orangnya jujur. Terus bersyukur, Pandai bersyukur, sabar, kerja keras, fokus. Nah, kata fokus itu kemarin kita sudah ganti dengan kamu kuat ya. Di sini nggak ada kamu, orangnya kuat ya, ganti kamu. Nah, nanti dia fokus di nomor 9, dia naikkan ke atas. Ini kita hapus. Nah, di 9 ini naik ke atas. Nah, di sini kamu orangnya kuat, ya. Nah, pemberani beda. Enggak, tetap kamu pemberani, kamu kuat. Oke. Setelah pemberani kamu kuat. Fokusnya sudah enggak usah. Ya, oke. Ya, sekarang catat ya. Kasih. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Satu, dia. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Bawahnya. Nah, ya, terus bawahnya. Kita orangnya hebat, kita orangnya hebat, bila kita selalu berpikir positif. Bila kita selalu berpikir positif. Bawahnya lagi. Kalau kamu menjadi orang hebat. Kalau kamu mau menjadi orang hebat di kemudian hari. Kalau kamu mau menjadi orang hebat di kemudian hari. Maka katakan kalimat-kalimat di bawah ini. Dengan serius dan penuh penghayatan. Dengan serius dan penuh penghayatan. Sambil memegang dadamu dengan tangan kanan. Jantung, memegang jantungmu. Sambil memegang jantungmu dengan tangan kanan. Bawahnya. Hai Vika, pakai nama sendiri. Kamu orangnya hebat. 3 kali. Kamu orangnya hebat. Kamu orangnya hebat. 3 kali.
Karena satu, kamu hebat karena kamu orangnya jujur. Ya, perhatikan. Jadi ke bawah cukup ini supaya Anda lihat sini. Nah, ini kamu apa? Kamu hebat karena kamu orangnya jujur. Nah, terus ke bawah, enggak usah lagi tulis ini. Dia sama. Jujur, terus pandai bersyukur. Terus ke bawah. Ya, cukup itu. Ani, makanya itu ani. Nah, sini. Udah, sini. Ya, jadi kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat karena kamu, kalau mau disingkat, karena kamu jujur, ya. Gak usah pakai orangnya juga bisa, biar pendek kan. Kamu hebat karena kamu jujur. Kamu hebat karena kamu jujur. Terus ke bawah, ya. Ke bawah nomor 2-nya. Nomor 2-nya pandai bersyukur. Nomor 3-nya sabar. Nomor 4 kerja keras. Nomor 5 mudah tersenyum. Nomor 3, ulangi. Nomor 3 sabar. Nomor 4 kerja keras. Nomor 5 mudah tersenyum. Nomor 6 suka menolong orang. Nomor 7 mudah memberi maaf. Nomor 8 kuat. Ke bawah. Nomor 9 pemberani. Ke bawah terus, ke bawah. Nomor 10 tawadhu. Jujur, di sini apa? Sabar. Terus bersyukur, pandai bersyukur. Terus ke bawah gitu. Nanti kita baca ini, tapi kan ini nggak usah tulis lagi gitu loh. Cukup begini aja. Kamu hebat karena kamu jujur. Sudah? Ulangi. Kamu hebat karena kamu jujur. Kamu hebat karena kamu sabar. Kamu hebat karena kamu kerja keras. Kamu hebat karena kamu mudah tersenyum. Kamu hebat karena kamu suka menolong orang lain. Kamu hebat karena mudah tersenyum. Kamu hebat karena pemberani. Kamu hebat karena kuat tadi. Kamu hebat karena kamu kuat. Kamu hebat karena kamu tawadhu. Ya, kamu. Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Saya perhatikan sekalian. Ya, tolong di nanti ini, kalau ini kamu lakukan terus rutin, insya Allah 10 tahun kemudian, ya hasilnya 10 tahun kemudian, bukan sekarang. Karena kamu sekarang ini, anakku sekalian, adalah hasil dari 12 tahun yang lalu. Ya, sifatmu sekarang ini, kamu orangnya cuek, kamu orangnya nyantai. Karena apa? Karena didikan selama 12 tahun tanpa kita sadari. Kita melihat sekeliling kita mendengar, kita mempraktekkan, lama-lama jadilah dia karakter kita. Ya, suka menunda-nunda pekerjaan. Ya, tidak kerja keras. Akhirnya potensi yang ada dalam diri kita tuh banyak yang
terbuang. Ya, ibarat kita ini apa? Mobil mewah, tapi berjalan di jalan yang penuh polisi tidur, banyak lubang, banyak batu, sehingga lambat jalannya. Nah, Oke, ya. Sekarang kita mulai rubah. Ya, kita ingin merubah. Oke, sudah? Ya. Baik, sudah tulis semuanya? Angkat tangannya. Angkat tangan. Tidak usah diganjel tangannya dengan kakinya. Angkat tangan. Iya. Ya, lihat sini. Kenapa kok? Jangan terlalu fokus. Oke, ya, angkat tangan. Pegang jantungmu. Pegang jantungmu. Oke. Ya, tidukan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. La haula, tirukan. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Hai muslih. Semua bicara dengan dirinya dengan bersuara. Hai muslih. Kamu orang hebat. Kamu hebat. Karena kamu jujur. Kamu hebat. Karena kamu pandai bersyukur. Kamu hebat. Karena kamu sabar. Kamu hebat. Karena kamu kerja keras. Kamu hebat. Karena kamu mudah tersenyum. Kamu hebat. Karena kamu suka menolong orang lain. Kamu hebat. Karena kamu mudah memberi maaf. Kamu hebat. Karena kamu kuat. Kamu hebat. Karena kamu pemberani. Kamu hebat. Karena kamu tawaddu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anakku sekalian, bila kalimat ini kamu ucapkan dengan penuh perasaan dan penuh penghayatan, maka dia akan masuk ke relung hatimu yang terdalam dan akan mengusir aura-aura negatif yang ada dalam dirimu. Pelan-pelan sifat malasmu, sifat sombongmu, sifat angkuhmu, sifat judesmu, sifat irimu, sifat dengkimu akan tersingkirkan. Terus Allah akan isi dia dengan kalimat-kalimat yang kamu ucapkan. Itu doa. 10 kalimat ini adalah miliknya orang-orang hebat. 4 sifat
bila kau miliki, kau mudah tersenyum, kau mudah memberi maaf, kau suka menolong orang. Apalagi kau mudah memberi maaf, suka menolong orang, pandai bersyukur atau pandai berterima kasih, dan tawadu. Maka ini adalah modal bergaul. Kamu akan dirangkul oleh semua orang. Kamu akan berteman dengan banyak orang. Orang akan nyaman di sisimu. Dan ini adalah zaman modern ini yang berhasil dalam dunia apapun. Dunia politik lah, dunia bisnis lah, dunia apa saja. Mereka yang pandai bergaul, yang disebut dengan orang yang pandai berkolaborasi. Egois tidak akan mendapat tempat di dunia pergaulan, tidak akan bisa. Maka kata ulama, la yata'allamu hadzal ilma mutakabbirin wala mustahyin. Tidak akan pernah dapat ilmu dua orang yang bersifat sombong dan pemalu. Maka kita sebut di situ, kamu pemberani. Berani mencoba. Lanjutkan. Matanya kejek-jek ya. Ayo, ulangi. Berani mencoba. Lupa lagi. Berani mencoba. Tidak takut salah. Tidak takut gagal. Karena apa? Karena kita tahu tidak ada orang yang sukses tanpa melewati kegagalan. Ingat itu. Siapa yang merasa bapakmu sukses, tanya dia. Pasti dia akan bercerita masa-masa di mana dulu dia dilupakan orang, tidak dilihat orang, semua orang mengejeknya, semua orang meremehkannya. Kamu ingat, ulat, semua orang tidak senang sama ulat. Jijik, ya kan? Lalu dalam kesendiriannya dia menyendiri. Dia ngomong dengan dirinya, wahai ulat, semua orang benci sama kamu. Kamu harus berubah. Maka dia kerja keras, sabar, lalu dia keluar dari kepompongnya, lalu dia terbang jadi kupu-kupu. Seketika orang pun senang, orang kagum dan ingin memegangnya. Itulah kehidupan. Dalam kesendirianmu sekarang, makhluk, tidak ada orang yang senang sama kamu. Kamu jelek, kamu miskin, kamu bodoh, nggak ada orang mau. Tapi terus belajar, terus kita berusaha. Nanti kamu pintar, kamu cantik, semuanya jadi kepingin merapat. Ya kan? Itulah kehidupan. Maka Ustadz sering mengatakan apa? Dengar, tirukan kalimat ini. Kau boleh mengatakan ku gila sekarang, tapi aku yakin suatu saat nanti kamu akan tergila-gila padaku. Hidungku yang pesek ini akan menjadi mancung karena aku kaya, aku operasi. Jadi sekali lagi, anak sekalian, ya. Nah, jadi sekali lagi ingat, kita harus berkata dengan diri kita masing-masing. Bagaimana berkata sambil tindak dalam kesendirianmu. Siapa contohnya tadi? Ulat dalam kesendiriannya dia terus tidak ada yang bantu satupun. Kalau dibantu malah tidak bisa terbang dia. Kasihan ulat kebuka dia nggak bisa terbang. Allah menciptakannya begitu. Dia sendiri berjuang terus. Begitu dia bisa keluar dari ikatan-ikatan itu, maka dia terbang. Ikatan-ikatan itu apa? Kesombonganmu. Tambah. Kemalasanmu. Rasa mindermu. Rasa malumu. Itu yang mengikat. Sehingga kamu tidak bisa keluar. Kayak ulat itu diikat. Tapi terus dia berusaha. Putus satu, putus dua, putus tiga. Sampai semua putus, dia lepaskan kayapnya. Dia terbang tinggi.
Ya, sifat malas kita lawan, sifat dengki kita hilangkan, sifat itu satu-satu ikatan-ikatan itu, maka muka kita mudah tersenyum. Tersenyum lepas. Coba tersenyum, nak. Tersenyum. Nah, gitu kan lebih indah daripada senyum. Senyum semuanya. Insya Allah. Maka orang akan merapat. Kalau kamu cemburu gini, dengan menyedih dia. Tapi kalau kamu senyum, nah, maka dia akan datang. What can I do for you? Masuk ke Alfamart, sudah datang masuk. Apa dia bilang gini? Ada yang bisa saya bantu? Coba kalau cemberut, kita masuk langsung nyebeng. Orang pergi diawasi. Wah, kabur semuanya. Coba. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Bukan what can you do for me? Enggak, yang ada apa yang bisa saya bantu. Mudah menolong. Insya Allah. Ya, sekali lagi, ini di skala disiplin. Kalau kamu disiplin, nak, kamu jadi orang hebat 10 tahun lagi itu umurmu berapa? Taufik, tidur aja kamu. Dengarkan sini. Berapa umur 10 tahun lagi? 10 tahun lagi umurmu berapa? Berapa? 24, berarti barusan selesai wisuda. Kamu baru selesai wisuda S1. Lanjut 2 tahun lagi S2. Dengan menenteng tas dan berdasi, kamu berbicara di depan khalayak ramai. Karena kamu adalah apa? Apa saat itu kamu menjadi Menteri Luar Negeri. Loh, kan perempuan. Iya, kemarin Pak Jokowi perempuan menterinya. Siapa namanya? Retno. Perempuan. Bahkan menjadi dulu ratu Inggris yang terkenal, Elizabeth. Perempuan. Aku jari dek paon. Mama aku merari lalu ke Malaysia. Ya Rahman. Berdua anak sekit terbilin lalu ke Malaysia. Terus balik bocor. Anak nangis sakit perut. Tidak. Kita harus menjadi orang hebat. Dan kamu hebat tuh sekarang tentukan. Nah, your future is your future is ulangi. My future is now. Ulangi. My future is now. Kelas 3. My future is now. Ulangi. My future is now. I can. If I say. I can. Saya bisa. Kalau saya yakin. Saya bisa. Saya bisa. Kalau saya yakin. Saya bisa. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث